Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Hidayati, absen 36 dari kelas 12 IPS 2 atau dari kelas lintas minat kimia 1. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 golongan 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindenita Ayu Miranti, absen 2 dari 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Jan Fadilah, absen 13 dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Fatika Lutfia Putriasya dari kelas 12 IPS 2, absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Zafira Nuha dari kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Skarnaya Rananta dari kelas 12 IPS 3. Unsur-unsur dari logam utama golongan 3A adalah boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Unsur-unsur dari logam utama golongan 3A umumnya dapat bereaksi dengan udara, air, asam, dan unsur-unsur halogen yang dapat membentuk senyawa. Unsur-unsur kimia memiliki pengelompokan berdasarkan sifat fisika dan kimianya masing-masing, sesuai gejala yang dialami oleh unsur tersebut. Itulah sebabnya ada beberapa klasifikasi yang perlu diketahui. Yang pertama, sifat-sifat umum. Secara umum, unsur-unsur kimia memiliki sifat fisika dan kimia yang terdiri dari 3 kategori, antara lain logam, metaloid, dan non-logam. Yang kedua adalah keadaan materi. Hal lain yang juga menjadi pembeda dalam klasifikasi unsur-unsur kimia adalah wujud materi atau fase unsur tersebut, seperti cair, padat, atau gas dalam temperatur dan tekanan standar atau STP. Yang ketiga, ada titik lebur dan titik didih. Titik lebur dan titik didih digunakan untuk mendefinisikan karakter unsur yang dinyatakan dengan derajat Celcius pada tekanan atmosfer tertentu. Sebenarnya, klasifikasi unsur berdasarkan titik lebur dan titik didih sudah diketahui. Namun, ada beberapa unsur radioaktif yang sangat kecil sehingga belum diketahui. Yang keempat, ada massa jenis. Klasifikasi tabel periodik juga seringkali menggunakan massa jenis pada temperatur dan tekanan standar atau STP sebagai karakter unsur kimia. Yang kelima, ada struktur kristal. Unsur kimia yang diteliti sampai saat ini sebagai sampel adalah zat padat memiliki 8 jenis struktur kristal dalam materialnya. Beberapa unsur transuranium sintetis, sampel unsur kimia yang tersedia sangat dikit jumlahnya untuk bisa menentukan struktur kristalnya. Yang keenam dan yang terakhir adalah asal-usulnya di bumi. Ada 94 unsur utama yang terbentuk secara alami, sedangkan ada 24 unsur lainnya yang terbentuk secara artificial sebagai produk sintesis lewat reaksi nuklir buatan. Konfigurasi elektron golongan 3A. Pada golongan 3A terdapat 5 unsur, yaitu boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Pada setiap unsur memiliki nomor atom dan lambang yang berbeda-beda. Pada boron itu lambangnya B dengan nomor atom 5, aluminium Al dengan nomor atom 13, gallium Ga dengan nomor atom 31, indium In dengan nomor atom 49, dan thallium Tl dengan nomor atom 81. Masing-masing unsur memiliki konfigurasi dan nomor atom yang berbeda, karena konfigurasi elektron setiap unsur disesuaikan dengan nomor atom yang dimiliki setiap masing-masing unsur. Pada tabel berikut terlihat jumlah elektron pada golongan 3A. Jadi, elektron valensi yang terdapat pada golongan 3A adalah 3, dan golongan ini oktet atau stabil. Selanjutnya, sifat periodik. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom dalam periode-periode yang sama dan dalam golongan yang sama. Unsur golongan 3A sering disebut juga unsur golongan boron aluminium. Unsur aluminium memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 3. Oleh karena memiliki 3 elektron valensi, maka aluminium dapat membentuk kation bermuatan +3. Berikut adalah sifat-sifat periodik dalam golongan 3A.
Yang pertama, ada jari-jari atom. Unsur-unsur 3A memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah atau boron ke talium. Tapi, energi ionisasi semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Yang kedua, ada energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Maka dari itu, pada golongan 3A, energinya semakin kecil. Yang ketiga ada kestabilan. Kestabilan tingkat oksidasi plus 1 berurutan gallium lebih kecil dari indium lebih kecil dari talium, kecuali boron dan aluminium. Yang keempat ada kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah sehingga pada golongan 3A periode juga bertambah. Lalu yang kelima ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atau netral untuk membentuk ion negatif. Maka, semakin bertambahnya jari-jari elektron pada unsur 3A, semakin kecil atau negatif pula afinitas elektronnya. Yang keenam ada titik didih. Golongan 3A mempunyai titik didih senyawa dari 1746 K hingga 4200 K. Yang ketujuh ada massa jenis. Massa jenis pada golongan 3A berat sehingga jika dijatuhkan ke air akan tenggelam dan berat pun bertambah karena adanya massa air. Sifat fisika dan kimia golongan 3A. Sifat fisika yang pertama reaktivitas. Reaktivitas golongan 3A tidak ada kecenderungan. Yang kedua aluminium, unsur yang paling aktif dalam golongan 3A. Yang ketiga boron, metaloid, 4 unsur lainnya yaitu logam. Berikut ini adalah tabel dari sifat fisika. Tabel ini menunjukkan ringkasan beberapa sifat penting dari unsur-unsur golongan 3A. Fakta yang terpenting pada tabel ini adalah tingginya titik leleh boron dan titik leleh gallium yang relatif rendah. Semakin bertambah dari atas ke bawah unsur boron hingga unsur talium, yang pertama jari-jari atom dan ion, yang kedua nomor atom, yang ketiga reduktor atau oksidasi, yang keempat sifat logam, yang kelima sifat basa, dan yang keenam kereaktifan. Semakin berkurang dari atas ke bawah unsur boron hingga unsur talium, yang pertama afinitas elektron, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga keelektronegatifan, yang keempat sifat oksidator atau reduksi, yang kelima sifat asam, dan yang keenam potensial elektrode sel atau E-sel. Sifat kimia, yang pertama boron jika dipanaskan dengan oksigen, halogen, dan alkali akan mudah bereaksi. Boron juga bersifat toksik. Yang kedua aluminium sebagai pereduksi atau mengalami reduksi bersifat non-toksik. Yang ketiga gallium sebagai unsur paling mudah membuat besi berkorosi dan unsur bersifat toksik ringan. Yang keempat indium memiliki sifat yang khas dengan gallium, dan yang terakhir talium sebagai unsur yang paling mudah direduksi atau mengalami reduksi dan sangat toksik. Reaksi unsur-unsur golongan 3A. Reaksi aluminium dengan udara. Permukaan logam aluminium dilapisi dengan lapisan oksida yang membantunya melindungi logam agar tahan terhadap udara. Jadi, lapisan aluminium tidak bereaksi dengan udara.
Jika lapisan oksida ini rusak, logam aluminium bereaksi untuk menyerang atau bertahan. Aluminium akan terbakar dalam oksigen dengan nyala api, membentuk aluminium 3 oksida AlO3 dengan reaksi 4Als plus 3O2L menjadi reaksi 2Al2O3. Yang kedua adalah reaksi aluminium dengan air. Permukaan logam aluminium yang dilapisi dengan lapisan oksida ini membantunya melindungi logam agar tahan terhadap udara. Hal serupa juga terjadi pada reaksi aluminium dengan air. 3. Reaksi aluminium dengan asam. Logam aluminium larut dengan asam sulfur, membantunya larutan yang mengandung Al3 bersama dengan gas hidrogen. Reaksinya adalah 2Als plus 3H2SO4 Aq menjadi 2Al3 plus Aq plus 2SO4 2 minus Aq plus 3H2G. Dan 2Als plus 6HCl Aq menjadi 2Al3 plus Aq plus 6Cl Aq plus 3H2G. Keempat adalah reaksi aluminium dengan basa. Aluminium larut dengan natrium hidroksida. Reaksinya adalah 2Als plus 2NaOH Aq plus 6H2O menjadi 2Na plus Aq plus 2AlOH4 minus plus 3H2G. Dan yang terakhir adalah reaksi aluminium dengan halogen. Aluminium sangat reaktif terhadap unsur-unsur halogen seperti iodin I2, kloridin Cl, bromin Br, membentuk aluminium halida menjadi aluminium iodida, aluminium 3, klorida, aluminium I3 klorida dengan reaksi 2Al plus 3x2 menjadi 2Al 2x6, lalu ada 2Als plus 3L2L menjadi 2Al2L6s, lalu ada 2Als ditambah 3Cl2L menjadi 2Al2Cl3. Dan yang terakhir adalah reaksi 2Als plus 3Br2L menjadi 2Al2Br6. Selanjutnya kita akan bahas penggunaan unsur-unsur kimia golongan 3A. Yang pertama yaitu unsur aluminium. Aluminium digunakan untuk membuat barang-barang keperluan rumah tangga. Contohnya seperti piring, mangkok, sendok, garpu, dan peralatan lainnya. Kemudian, aluminium juga untuk membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang, bahkan sebagai bahan cat aluminium. Aluminium dapat dicairkan menjadi lembaran tipis yang dipakai untuk pembungkus coklat, rokok, dan juga sebagai kaleng minuman bersoda. Daun aluminium atau logam campuran dengan Mg dipakai sebagai pengisi lampu blitz di samping gas oksigen. Unsur yang kedua yaitu aluminium oksida atau Al2O3. Aluminium oksida di alam tercampur dengan oksida besi dalam bentuk hablur yang disebut amaril. Bahan ini sangat keras dan dipakai untuk menggosok besi. Hablur atau korundum juga terdapat dalam bentuk batu permata atau intan berwarna misal mirah berwarna merah atau mirah delima, nilam berwarna biru atau batu nilam, zamrud berwarna hijau, ametis berwarna ungu, ratna cempaka berwarna kuning. Selanjutnya yaitu senyawa asam borat atau H3BO3. Banyak dipakai dalam pabrik kaca dan email. Pada penyamaan kulit digunakan untuk mengikat kapur dalam kulit.
Selanjutnya yaitu garam-garam aluminium silikat. Beberapa garam aluminium silikat terdapat dalam tanah liat. Tanah liat merupakan bahan dasar dalam pembuatan keramik. Jadi garam ini bisa menghasilkan sebagai keramik. Yang terakhir yaitu senyawa natrium perborat. Natrium perborat atau NaBO3 4H2O dengan air menimbulkan oksigen aktif yang digunakan sebagai pemucat dalam beberapa macam serbuk sabun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.